Pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak. Para pemirsa dan sahabat beriman, kali ini kita akan membahas satu tema tentang berita yang baru-baru ini cukup viral, Bang J, itu di mana ada seorang anak perempuan, ya, dia membunuh ayahnya gitu Pak Ustadz. Ini merasa dia selalu direndahkan gitu. Nah, seorang anak wanita lagi nih Pak Ustadz, wanita nih bisa membunuh ayahnya itu, apa karena lingkungannya itu Pak Ustadz? Kok sampai setega itu gitu Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi saya sempat mendengar betul cerita itu bahwa dua anak perempuan membunuh ayahnya. Iya. Kalau saya ikut mengamati itu kan anaknya sering direndahkan. Iya. Dimarahi, dibilang anak haram dan sebagainya lah. Itu dari ayahnya. Iya, betul. Kemudian akhirnya anak itu kecewa dengan perkataan ayahnya, sehingga ayahnya itu dibunuh. Ditusuk itu. Astagfirullah. Iya. Nah, kalau itu dibilang lingkungan, tidak sepenuhnya dari lingkungan, tapi sebenarnya adalah pada saat ayahnya itu berkata bahwa kayak kamu anak haram, itu kan orang tua itu tidak boleh berkata seperti itu. Itu akan menyakiti anaknya. Nah, orang tuanya itu juga tidak berpikir bahwa anaknya itu sudah mulai dewasa. Umur 16-17 tahun umpamanya, kan udah beranjak dewasa. Dia sudah punya emosi, dia punya marah lah istilahnya. Dia punya malu, dia punya macam-macam. Nah, kalau ayahnya sendiri itu dia berani ngomong yang tidak baik kepada anaknya, berarti ayahnya itu emosionalnya juga termasuk tinggi. Emosionalnya termasuk tinggi. Nah, bagaimanapun juga emosional itu kan nanti macam-macam, nggak cuma di titik itu. Jadi bisa aja si anak ini merasa terzolimi sejak kecilnya dengan ayahnya. Nah, disitulah sebenarnya permainan genetik. Jadi si anak itu sebenarnya juga sama sifatnya dengan ayahnya. Dia emosinya juga tinggi, temperamen, walaupun dia diem, tinggal nunggu kapan iblis itu merasuki jiwanya, membakar-bakar untuk ngambil pisau itu, ya seperti itu. Nah, di titik inilah kita juga tidak boleh menyalahkan 100% lingkungan. Yang saya amati kayaknya dia kan pengamen. Iya, Pak. Ya, pengamen kan nggak semuanya buruk. Iya, betul. Nah, pengamen itu satu, dia ngamen itu kan yang paling banyak itu karena nggak ada uang. Dia memang butuh hidup. Jadi tidak semua pengamen itu jelek, tidak. Dan banyak juga pengamen yang baik. Banyak pengamen yang menolong orang lain juga banyak istilahnya. Jadi tidak boleh kita menjustifikasi ya bahwa lingkungannya di pengamen itu buruk. Tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi itu barangkali hanya orang-orang tertentu yang beranggapan seperti itu lingkungannya karena lingkungan itu hanya lingkungan orang-orang yang merasa pintar aja lingkungannya, tidak seperti itu. Coba kalau dia itu sejak awal dididik nggak punya uang, dia mau kemana? Iya, betul. Gitu ya. Jadi dididik tidak, karena apa? Loh, saya itu ngalamin dididik nggak punya uang. Itu maksudnya dia dididik kondisi tidak punya uang, itu gimana? Pasti. Karena saya pernah mengalami jualan lukisan jalan kaki, jadi nggak punya uang itu memang nggak nyaman gitu. Cuma ya alhamdulillah tetap diselamatkan oleh Allah Ta'ala itu. Alhamdulillah masih bisa makan setiap malam. Setiap malam tak? Lah iya, lah nggak punya uang mau makan apa?
Oh, latihannya udah dari dulu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau nggak punya uang untuk makan itu sedih sebenarnya. Jadi saya pernah ngalami seperti itu. Jadi ngerti rasanya itu. Mana rasanya nggak pegang uang ya gitu loh istilahnya ya. Jadi tidak boleh kita menghakimi bahwa dengan lingkungan pengamen itu buruk, tidak boleh. Tapi intinya adalah genetik. Nah, genetik inilah yang sebenarnya dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Dan sebenarnya cerita tentang anak yang membunuh orang tua itu ya ujian untuk kita yang melihat. Bagaimana kita bisa belajar, kok bisa anak membunuh orang tuanya, ya kan gitu, membunuh ayahnya ya. Ini harus belajar. Makanya di situ jelas genetik intinya. Nah, kalau genetik, kalau kita muhasabah diri sendiri, itu kan sebenarnya kita ketahui bahwa oh ya ada genetik tidak baik ya ke anak-anak saya. Akhirnya tahu. Nah, dengan genetik tidak baik dan pada saat anak itu mengeluarkan sifat seperti orang tuanya yang punya genetik itu tidak suka sebenarnya. Berarti itu kan gambaran dari Allah, itu kan petunjuk dari Allah Ta'ala agar orang tuanya ngerubah. Kalau dia mau muhasabah, yaitu dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus menerus agar dia tidak punya sifat itu lagi. Dan jika itu ada anaknya yang punya sifat seperti dia yang tidak baik, ya didoakan, ya Allah, jika anak saya itu temperamen karena saya, karena ini saya, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Pada saat saya mengandung anak saya begini, saya begini, kan begitu intinya. Dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Itulah petunjuk Allah sebenarnya, itu hidayah Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik seperti ini banyak orang-orang Islam yang tidak bisa belajar karena kebanyakan kalau anaknya nakal langsung dimasukin ke santren sana. Nggak salah, boleh belajar agama, tapi ya harus kita evaluasi lagi bahwa itu insya Allah dari diri kita. Kalaupun anak kita baik, itu dari Allah Ta'ala saja cukup, nggak usah yang lain. Nah, dari situlah mulai kita harus belajar bahwa kalaupun masih ada anak yang emosional, temperamen, mau menang sendiri, ya itu dari diri kita. Kalau kita ingin belajar takwa kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kalau sudah tahu kita itu salah dan dosa, bersegera memohon ampunan kepada Allah Ta'ala tentang dosa yang sering kita lakukan. Kalau tahu anak kita itu tidak menyenangkan hati kita dengan sifat-sifat kita di situ, mohon ampunlah bahwa sifat anak kita itu memang itu anak kita. Kan seperti itu. Jadi mohon ampun terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah yang diajarkan oleh Allah dalam Quran, dan itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang ada dalam sunnah senantiasa. Beliau itu bertaubat, mohon ampun, istighfar minimum 70 kali ada, minimum 100 kali ada di pokok-pokok yang mana? Pokok-pokok yang memang kita itu melakukan kesalahan dan dosa. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana jangan sampai anak kita itu bermasalah di kemudian harinya. Ayo banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, ayo banyak-banyak bersyukur. Allah itu sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, disyukuri setiap saatnya, kita syukuri terus menerus. Makanya yang paling tepat itu adalah bertasbih subhanallah, kemudian ditambahkan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terus mengingat Allah Ta'ala, terus setiap harinya kita mengingat pada Allah Ta'ala. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita faham bahwa bagaimana kita mendidik anak kita tidak hanya cuma kita sekolahkan, entah itu sekolah negeri ataupun sekolah agama, tetapi intinya adalah hati kita, hati anak kita itu benar-benar dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada kesalahan, mohon ampun. Kalau ada kufur atas nikmat, mohon ampun kekufuran itu. Dan mulai saat ini rajin untuk bersyukur atas nikmat Allah, mohon ampun atas kekufuran yang dulu sering kita kufuri. Nikmat Allah itu sering kita kufuri, sampai sekarang pun kadang-kadang masih. Oh, kita itu bisa bernafas, bisa berjalan aja, malam hari aja tetap lupa bahwa kita diizinkan seharian dari mulai kita bangun pagi sebelum subuh itu sampai kita rebahkan itu bisa jalan, bisa napas, bisa diizinkan oleh Allah Ta'ala berikhtiar. Di situ aja nggak pernah kita syukuri. Dari mana itu? Itu dikatakan oleh Allah Ta'ala kufur, benar itu kufur.
Nah akhirnya kekufuran inilah yang nanti akan menjadi genetik kepada anak-anak kita, sehingga pada saat orang tuanya memberikan, anaknya nggak gubris. Jadi anaknya punya pikiran, itu kan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Nah, kan dijawab seperti itu. Wah, kan? Kan gila, lalu aja. Kamu itu diberi harusnya itu bersyukur. Enggak, ini tanggung jawab ayah. Ini tanggung jawab papa, tanggung jawab mama kepada saya. Mateng sekarang, kan gitu. Itu sudah dijawab itu. Nggak taunya dulu bapak sama ibunya kufur, kalau diberi nikmat sama Allah Ta'ala nggak pernah bersyukur. Nah, dijawab anaknya begitu, jengkel. Iya, kan gitu. Ya itu. Benar itu. Coba kalau dijawab. Iya. Kamu anak, papa juga iya. Nah, ngomong apa aja? Nah, kamu kan pernah dijawab gitu? Pernah. Berapa kali toh? Nah, saya pengen dengar jawaban dengan gitu gimana coba? Hah? Jangan jawab. Diam saya. Nah, kan nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab memang. Ya. Di sini ya gondok maksudnya. Dia menyimpan gondok. Kok jadi gini ya? Gitu aja mikirnya. Iya. Kalau koruptor itu genetik yang bisa turun ke anak itu ya nggak bisa. Itu beda itu sebenarnya koruptor itu bukan genetik dari ibunya, belum tentu, atau dari bapaknya juga belum tentu. Itu akal bulusnya dia sendiri. Iya kan, dia ingin jadi apa, direktur. Nah, kan dia bisa jadi itu nanti muncullah trik kan gitu ya. Jadi tidak bisa kita asal apakah itu genetik, belum tentu yang seperti itu. Kan kayak momennya saya tanya sama kamu nih, kamu kerja di situ, momennya kamu dapat bonus ini itu, kamu terima, kamu senang. Nah, kamu sekarang saya tanya, Bapak memang begitu? Nah, kan kamu bisa jawab, kayaknya enggak loh, kan bukan genetik. Mamamu begitu, diem deh. Enggak juga. Lah kok kamu begitu? Tetangga kali ya, gitu kan nggak boleh. Lingkungan. Ada nggak orang tua yang ngajarin bulus itu ke anaknya, Ustaz? Gimana? Ya bisa ada. Ada ya? Ada juga. Ada juga ya. Kalau mamanya begini nih sih biasanya nih. Bapak kaya gimana caranya? Bukan masalah kaya, ini nomor satu nih. Biasanya loh. Ini saya sering denger nih di teman-teman. Kamu tuh tahu nggak bisa, Mbok ya kalau ujian nyontek. Oh, hal yang kecil itu ya. Hal kecil lah. Akhirnya itu menjadi bulus-bulus yang gede. Nanti, ya. Kalau kamu itu ada kesempatan, Mbok ya diambil. Bukan kesempatan yang bagus, malah kesempatan yang tidak bagusnya. Temen-temen kamu kaya, masa kamu miskin? Nah itu penyemangat, itu setan nomor satu itu sebenarnya. Iya, itu setan nomor satu itu, benar. Jadi, nah itu orang tuanya jadi setan. Nah itulah waktu itu loh. Teman-teman kamu kaya kok kamu nggak bisa? Nah ini kan dia pengen anaknya kaya. Kalau orang tua jadi setan, bener dong dibonus, kan? Loh kan beda. Kalau itu kan anaknya beda. Ini doain ini kali, doain kali ini. Gimana tuh? Jangan dipotong loh yang itu. Jadi intinya adalah tetap mawas diri. Jadi bukan berarti. Nah sekarang kan hati-hati. Jadi kalau ayahnya ngomong yang kasar kepada anaknya, dan ngomong kasar itu kan entah itu anak Aram, entah itu macam-macam, nggak tahu nih. Itu kan doa nih. Nah akhirnya anaknya juga sama. Akhirnya perkataan itu tetap akan menjadi satu lekat pada anaknya tersebut, sehingga dia itu bukan bapak saya menurut kan gitu ya, atau gimana saya juga nggak ngerti kan gitu ya, nggak ngerti cara berpikirnya. Tapi makanya harus hati-hati berkata seperti tersebut. Nah ini bisa aja memang kali orang tuanya itu nggak sholat barangkali. Oh dia sholat loh, ya barangkali dia tidak mempelajari agama, barangkali loh dia kajian loh, oh dia kurang serius kan gitu. Levelnya kan begitu ya. Cari alasan dicari. Iya, loh dia serius loh, kalau dia baru selesai. Iya kali dia main HP kan begitu. Betul. Nah, kan akhirnya kan tetap intinya satu, bahwa berkata tidak baik dari orang tua kepada anak itu tidak boleh. Tetap harus dengan doa. Makanya kita harus belajar seperti itu. Bagaimana caranya anak kita itu senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari godaan-godaan setan yang memang awalnya malah dari kita sendiri orang tuanya, yaitu genetik yang tidak baik, genetik emosi, genetik marah, genetik arogan, genetik egois, genetik kaku, genetik suuzon.
itu ke anak-anak kita. Ada lagi genetik takut ya, takut terus akhirnya. Sama ya. Nah, disinilah kita harus belajar sebagai orang tua, harus dekat kepada Allah Ta'ala, belajar agama. Banyak kok guru-guru agama atau ustadz-ustadz yang baik ya banyak. Tinggal dengerin aja di YouTube-nya. Kita belajar dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini kan keluarga kita nanti diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.